Deskripsi teknis kode masalah OBD2, relay kipas pendingin 2 sirkuit kontrol apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC), yang artinya mencakup semua merek model 1996 lebih baru. Namun, langkah pemecahan masalah tertentu akan bervariasi tergantung pada kendaraan. Jika lampu mesin periksa kendaraan Anda menyala dan setelah menarik kode, Anda menemukan P0482 ditampilkan. Jika mengacu pada sirkuit kipas pendingin engine, ini adalah kode umum yang berlaku untuk semua kendaraan OBD2 onboard diagnostik. Saat Anda mengemudi, udara dalam jumlah yang cukup melewati radiator secara efektif mendinginkan mesin. Ketika Anda menghentikan mobil, tidak ada udara yang melewati radiator dan suhu mesin mulai meningkat. PCM, modul kontrol powertrain, merasakan peningkatan suhu engine melalui CTS, sensor suhu pendingin, yang terletak di dekat termostat. Ketika suhu mencapai sekitar 223 derajat F, nilainya tergantung pada merek model mesin, PCM akan memerintahkan relay kipas pendingin untuk menyalakan kipas. Itu dilakukan dengan memasok tanah ke relay. Ada masalah dalam sirkuit ini yang menyebabkan kipas gagal beroperasi sehingga engine menjadi terlalu panas saat duduk diam atau mengemudi dengan kecepatan lambat. Ketika PCM mencoba untuk mengaktifkan kipas dan merasakan perintah dan hasilnya tidak cocok, kode ditetapkan. Catatan P0482 berbicara tentang rangkaian dasar, namun kode P0480 dan P0481 berhubungan dengan masalah yang sama dengan satu-satunya perbedaan adalah mereka berhubungan dengan relay kecepatan kipas yang berbeda. Gejala-gejala mungkin termasuk periksa lampu engine, lampu indikator kerusakan, iluminasi dan kode P0482 diatur. Temperatur mesin akan naik ketika kendaraan berhenti dan idle. Penyebab potensial penyebab DTC ini meliputi relay kendali kipas 3, relay kontrol kipas harness terbuka atau korsleting sambungan listrik buruk, kipas pendingin rusak 3, sensor suhu pendingin rusak, kipas pendingin kipas harness terbuka atau korsleting sirkuit kipas buruk, sambungan listrik, kerusakan suhu udara IATA. C. Saklar pemilih A. C. Sensor tekanan pendingin sensor kecepatan kendaraan VSS. Prosedur diagnostik dan perbaikan selalu merupakan ide yang bijaksana untuk mencari buletin layanan teknis TSB pada kendaraan khusus Anda untuk melihat jenis keluhan apa yang telah masuk ke departemen layanan dealer terkait dengan kode ini. Cari menggunakan buletin layanan teknis mesin pencari favorit Anda untuk cari kode dan jenis perbaikan yang direkomendasikan pabrikan. Ini juga merupakan ide bagus sebelum membeli kendaraan. Banyak kendaraan akan memiliki 2 kipas mesin, satu untuk pendingin mesin dan yang kedua untuk pendingin kondensor AC, dan pendingin tambahan untuk mesin. Kipas yang tidak ada di depan kondensor AC adalah kipas pendingin utama dan yang harus dikonsentrasikan pada awalnya. Selain itu, banyak kendaraan memiliki kipas multi kecepatan yang membutuhkan sebanyak 3 relay kecepatan kipas untuk rendah, sedang dan tinggi. Buka kap mesin dan lakukan inspeksi visual. Lihatlah kipas angin dan pastikan tidak ada halangan di depan radiator yang menghalangi aliran udara. Putar kipas dengan jari Anda. Pastikan kendaraan dan kunci dimatikan. Jika tidak mau berputar, bantalan kipas ditembak dan kipas buruk. Periksa sambungan listrik pada kipas. Tarik konektor terpisah dan cari korosi atau pin bengkok. Perbaiki jika perlu dan gunakan minyak dielektrik pada terminal. Buka blok sekring dan periksa sekring relay kipas pendingin. Jika bagus, tarik keluar kipas pendingin. Bagian bawah tutup blok sekring biasanya akan menunjukkan penempatan. Tetapi jika tidak, lihat di manual pemilik. Fungsi PCM kendaraan adalah bertindak sebagai landasan untuk mengoperasikan komponen, bukan untuk memasok daya. Relay kipas tidak lain adalah saklar lampu jarak jauh. Kipas dan peralatan lainnya menarik arus listrik terlalu banyak untuk aman di kokpit, jadi disimpan di bawah kap. Catu daya konstan dari baterai terdapat pada terminal di masing-masing relay, yang ini menyalakan kipas saat sirkuit ditutup. Terminal yang diaktifkan akan menjadi panas hanya ketika kunci diaktifkan. Terminal negatif di sirkuit ini adalah yang digunakan ketika PCM ingin mengaktifkan relay dengan membumikannya. Lihatlah diagram sirkuit yang ditampilkan di sisi relay. Cari sirkuit buka dan tutup yang sederhana. Verifikasi terminal positif baterai di blok relay dengan daya konstan. Sisi yang berlawanan pergi ke kipas. Gunakan lampu tes untuk menemukan terminal panas. Lompat terminal baterai ke terminal harness kipas dan kipas akan beroperasi. Jika tidak, lepaskan koneksi kipas pada kipas dan gunakan ohmmeter untuk memeriksa kontinuitas antara sisi kipas dari terminal relay dan konektor pada kipas. Jika ada kontinuitas kipas buruk, jika tidak, harness antara blok sekring dan kipas rusak. Jika kipas beroperasi, periksa relay. Lihatlah sisi relay untuk terminal daya yang diaktifkan atau cukup hidupkan kunci.
Periksa terminal untuk terminal daya tambahan dan lihat di mana ia berada pada relay lompat terminal plus baterai pada pengujian pertama dengan terminal yang dihidupkan ini dan letakkan jumper tambahan dari terminal negatif pada relay ke ground. Switch akan mengklik. Gunakan ohmmeter untuk menguji bahwa terminal baterai konstan dan terminal harness fan memiliki kontinuitas yang berarti sirkuit telah ditutup. Jika sirkuit belum ditutup atau relay belum diklik, relay buruk. Periksa semua relay dengan cara yang sama untuk memastikan semuanya berfungsi. Jika tidak ada daya saklar di relay, saklar kunci dicurigai. Jika terbukti bagus, periksa CTS dengan ohmmeter, cabut konektornya, biarkan mesin dingin dan letakkan ohmmeter pada skala 200.000. Periksa terminal sensor, bacaan sekitar 2,5, untuk bacaan yang tepat. Baca manual layanan, akurasi tidak diperlukan karena semua sensor mungkin berbeda. Anda hanya ingin tahu apakah itu berfungsi. Hubungkan kembali dan menghangatkan mesin, matikan mesin dan tarik steker CTS lagi. Periksa dengan ohmmeter, harus ada perubahan besar dalam resistansi. Jika tidak, sensornya buruk. Jika prosedur di atas tidak dapat menemukan kegagalan, kemungkinannya adalah bahwa koneksi yang buruk ke PCM atau PCM itu sendiri salah. Jangan melangkah lebih jauh tanpa berkonsultasi dengan manual layanan Anda. Memutuskan sambungan PCM dapat menyebabkan hilangnya pemrograman dan kendaraan mungkin tidak dapat memulai kecuali ditarik ke dealer untuk pemrograman ulang.